Mundur. 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 Jadi itu adalah yakin. Nah, ini marah nih ya. Barusan marah karena nggak gue kasih makan. Jadi kalau misalkan, nah ini akan gigit. Nggak, lu yang benar, yang benar. Nggak, lu yang benar, lu jangan nunduk. Lu jangan nunduk. Lu jangan takut, lu semakin lu takut, semakin dia akan jinak, ngerti gak lu? Ini yang gigit lu. Ini terang anjing. Yang jelek mukanya. Nggak ada yang jelek, ular nggak ada yang jelek. Jadi ini yang gigit lu. Selesai. Itu dong bang. Gila. Nah guys, jinakin hewan itu nggak cuman butuh pengetahuan dan skill, tapi kita juga butuh fisik yang kuat guys. Jadi mau kita jago kayak apa, cuman kalau fisiknya lemah, ketemu hewan yang agak gede, dari yang gampang bisa jadi susah. Makanya badan kita juga harus fit dengan cara olahraga dan bikin kuat kayak gini nih guys. Hey man. Luar biasa. Bagus banget nih. Gila, glove-nya belum 12 tuh. 12. Sakit nih. Wah. Rasa nih. Rasa bos. Jadi digigit kayak digigit biawak lah. Kalau latihan sama Rani dong nggak pakai software masih kelihatan nih. Kalau ini harus pakai software langsung. Tapi sebenarnya kalau boxing yang benar itu tuh lu tuh sebenarnya ada lu kalau ada capek lu harus jab kabur. Iya. Terus ada side. Gua lihat sparring lu sih. Itu bagus banget lu ngedodging lawan. Terus pergi dari apa? Yang paling penting di kaki bro. Lu cara hindar gini masih bisa kena, tapi kalau lu mundur nggak bakal kena.
Bang, ya. Coba kita jab, dia kembali. Keren banget. And Audrey, the king of the jungle, man. Keren banget ya Yo, you better watch out. tekniknya. Jadi lo nge-rap masih? Yeah, man. We coming for you, man. We at the lobby. I got my man Audrey, and it's all free. Shout out to my daughter Aubrey. Asik. And you know who it is. It's Jay and No Cap coming out with all that. That's a rap. Wah, Hey. gokil, keren. Thank you so much, brother. Gila, thank you, brother ya. Yes, yes, yes. Emang gila keren banget guys. Kalau memang latihan tuh, gua aja masih belajar ya kan. Sama juga di binatang juga kita harus belajar terus. Jadi nggak boleh stop belajar karena ngelawan binatang sebenarnya secara teori lebih gampang daripada manusia. Cuman secara ilmu tiap binatang beda-beda ininya. Dia punya kebutuhan. Makanya gue bilang kayak kita jinakin reptil itu jauh lebih mudah daripada jinakin mamalia. Gitu. Gimana? Kalau badan udah mantep kan, kalau ketemu binatang bos jauh lebih mantep kan? Benar. Gitu. Kemarin gue sempet kegigit sama anjing kan. Itu kalau badan nggak kuat nih, pinggang encok misalkan, Iya, tangan hancur, sobek pasti. pasti. Udah jatuh, misalkan gini, kemarin kan gue kuat lahan ya. Waktu udah kegigit sini, brap, ditarik ya kan, kita nggak kuat kita jatuh, bisa kegigit lagi di leher. Nah kayak harimau juga sama dulu, misalkan kita ditomprok dari belakang. Kalau harimau kan dari belakang ya, naik, boom, gitu kan. Mau digigit sini ya kalau kita nggak kuat buat hadang koreksi hidungnya, kena kita leher. Gitu, sama pak. Jadi Oke. badan tuh harus on dulu pak, badan harus on. Nah kalian lihat kan, berarti ketahanan tubuh dan fisik tuh perlu banget dong buat ngindarin gigitan-gigitan kayak tadi kan. Makanya jangan cuma otaknya yang kita asah dengan belajar ilmu baru, tapi fisiknya juga harus kita asah guys. Hewan yang paling gampang menurut gue dijinakin adalah ular guys. Kenapa? Dari semua hewan yang pernah gue encounter, ular ini adalah hewan yang punya kapasitas otak menurut gue paling kecil ya. Jadi kenapa begitu? Karena ular-ular itu biasanya tidak memiliki kuping dan dia hanya melihat secara termogenik. Jadi kayak lu masuk ke scanner corona, tau gak lu? Jadi cuman merah, kuning, hijau gitu loh. Dan dia deteksi pakai lidah. Bayangin indranya cuman itu, denger nggak punya kuping ya kan, kaki nggak punya, tangan nggak punya, terus mau ngapain dia cuma bisa gigit tuh dengan cara cut muter balik gitu aja, ya kan? Dari yang jampi lari-lari sampai yang galak banget itu biasanya dilatih dengan menggunakan teknik namanya handling atau dipegang, cuman harus rutin setiap hari. Ini kayak ini nih, sebelah sini nih, tadi sini loh. Nah, kayak yang ini nih. Nah, ini lu tadi pertanyaan lu apa? Handle. Takut. Takut megang ini. Iya, soalnya nggak bisa diem. Karena nggak bisa diam. Karena dia berbisa. Nih, gini caranya. Kita akan coba jinaknya. Ini ular namanya hognose. Dia berbisa ini sebenarnya. Cuman berbisanya rendah. Jadi kita akan coba bikin dia capek dulu. Nah, teknik megang ular paling benar adalah kita megang dari buntut. Seperti ini. Nah, kenapa dari buntut? Supaya kalau dia pergerakan, kan kita belum kenal nih. Jadi kalau kita nggak tahu dia lagi ngarah ke kita tuh bisa ngindar kalau kita pegang buntutnya. Nah, ini kalau kalian lihat ini cantik banget nih. Nah, baru kita pegang badannya kayak gitu. Ya. Intinya sebenarnya kita jangan bikin dia merasa terancam. Tuh. Gitu. Kalau dibilang nggak bisa diam,
Ular itu akan diem di saat dia merasa nyaman dan capek. Nah, paling gampang adalah bikin dia nyaman adalah bikin dia capek dulu. Gitu caranya. Udah paham? Paham. Nah, ini kalau kegigit paling pusing. Ya Allah. Apa gue? Gue takut sama ular sekarang. Takut sama ular, sini tangannya. Cepetan. Nggak bisa diem, gue takut. Cepetan. Iya, iya. Ini orang kerja di sini ya harus bisa megang ular. Jadi pegang. Jangan dijatuhin. Pegang tangannya begini. Nah. Tuh, berani kan? Berani. Ini yang jinak. Nah, sekarang kita coba yang galak ya. Ya udah silakan, udah pernah digigit soalnya. Oke, sekarang kita coba yang galak yang pernah gigit dia. Kita cek ya, apakah bisa gigit gua juga dia. Ini yang gigit lu? Ini terang kan? Kayaknya jelek mukanya. Nggak ada yang jelek, ular nggak ada yang jelek. Jadi ini yang gigit lo. Dia berani pegang kok. Nah, ini teknik dia udah cukup benar guys. Jadi ngejinakin ular itu sebenarnya nggak sesulit itu ya. Kenapa? Nah kalau retik ini agak beda situasi sih guys. Misalnya kayak retik, king cobra, terus anaconda karena mereka gede ya. Jadi mereka tuh punya karakter yang berbeda. Nah ini untuk ngejinakin ya. Ini kayak dia takutan ini. Harusnya langsung ditarik aja pak. Tarik aja, tarik. Nah lo narik agak ke depanan. Terlalu depan. Nah sembari kita latih ya. Coba ke tengah, bawa ke tengah sana. Jadi ular galak tuh biasanya karena dia defense atau takut. Gitu. Coba kita lihat berapa lama dia akan anteng ya. Nah ini defense, ular deg-degan, S position, tandanya dia mau nge-strike sebenarnya. Nah kita akan lihat dia sudah mulai tenang dan anteng. Kita tuh banyak dapat ular-ular rescue kayak gini, sehingga kita harus tahu penanganannya. Nah gue ini nggak pakai hook ya, karena udah di luar. Tapi buat kalian yang masih belajar gitu ya, nge-handle, harus pakai hook. Intinya adalah kita bikin dia sedikit lebih capek dulu. Kalau udah capek dia akan mulai nyaman. Jadi inilah namanya teknik handling ya. Kita akan lihat nih. Oh, mangap dia tuh ya. Mau gigit dia akan gigit hanya sekitaran dia aja. Ini S position nih, ini kemungkinan besar masih nyetrike. Nah, kalau kita pakai hook begini, sebenarnya fungsi hook adalah untuk jagain kepalanya begini nih. Ya, kita jagain kepalanya begini. Nah, ada orang pakai cara cepet, ada cara lambat. Cara lambat kayak gua tadi, itu bisa sekitar sehari 2 hari. Nah, biasanya ini 2 minggu akan jinak. Cuman kalau mau cara cepet, kita harus biasakan dia untuk di handling tangan. Gitu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ya nak. Nah dia ini nggak gua tekan ya, sebenarnya cuma dijagain aja. Nah, kita tunggu dia mulai capek dan nyaman. Biasanya gua akan lakuin ini sekitar 3 hari ya. Begini terus. Tidur di bawah tidur. Boker? Makan di bawah makan. Boker bisa sambil boker begini. Tidur mirip. Bisa, gini aja, tapi kita jagain kepalanya ya. Gitu. Ntar makin lama kita akan buka ini kita nih, tangan ini. Jadi biasanya tuh 3-4 hari ini udah langsung jinak. Karena dia sudah mulai terbiasa dengan keadaan begini. Itu ini aja gue lepas tuh. Ya kan? Cuman tetap dijagain. Nah, intinya adalah kita nggak mau dia ngelilit di sini yang dendam. Kalau dia ngelilit dendam tuh diremes gini, mut gitu, diremes itu tanda dia masih belum nyaman. Jadi kita akan bikin dia nyaman dulu di tangan kita nih. Nih ini nih ya, masih lilitan agak dendam, tapi nggak dendam banget. Ya, jadi kalau misalkan dia udah nyaman, biasanya dia nggak akan ngelilit yang kayak gini. Biasanya kalau menurut gua ular-ularan tuh tergantung jenis ularnya sekitar 3-4 hari cukup ya, kecuali king cobra. Oh, king cobra itu agak lama. Karena nggak bisa dipegang gini kan. Gitu. Iya. Tuh, mangap kan masih galak. Gitu. Nah ini
Ular rescue nantinya kalau nggak jadi pakan, kita akan release back ke hutan gitu guys. Gitu. Nah ini dia masih ngelawan, jadi sebenarnya nggak ada poin buat kita jinakin sih. Cuman ini karena pernah gigit dia aja tuh. Nah sekarang kita temuin coba ya. Hah? Halo. Nih. Ini udah nggak bakal gigit lu ini mah. Serius. Serius. Gigit juga cuma luka paling. Serius. Kan nggak mati. Oh. Kok please, nggak bisa. Nih, pegang ekornya tuh. Oh, juga dikit lagi udah capek nih, banyak lukanya nih, banyak nggak mau. Tuh udah nggak mangkep ya. Lihat nih. Jadi dia tenaganya udah mulai habis, sehingga mau nggak mau kita paksa dia untuk nyaman gitu sebenarnya gitu. Tapi ini memang waktu kurang, ini kan baru 10 menit, 15 menit nih. Gitu. Nah kalau dia terbiasa anteng begini, gue bilang 3-4 hari dia akan jinak. Jadi ular adalah salah satu hewan yang paling gampang untuk kita jinakin. Gitu guys. Yang kedua adalah kadal-kadalan. Kayak gue di sini punya kadal, sebenarnya pengalaman gue udah cukup banyak sama ini ya. Ini namanya Blue Tongue Skink. Nah, kalau yang jenis Tiliqua ini, kayak dari Ambon begini, dia memang terkenal akan kegalakannya guys. Cuma biasanya kalau kita pelihara dengan benar, dengan pakan dan lain-lain, kemungkinan besar mereka akan jadi jinak, bahkan bisa jinak sendiri. Nah, karena biasanya kadal-kadalan ini kecil, ya kecuali tegu ya. Kalau tegu kan gede. Misalkan kalau tegu, nah ini kalau ini namanya feeding response, kita harus bedain feeding response sama galak. Jadi kalau ini namanya feeding response, cara ngilanginnya adalah seperti ini, kita angkat langsung, begitu. Itu jinak. Jadi feeding response sama galak itu berbeda guys. Nah kalau yang ini galak. Jadi biasanya untuk kita berhadapan sama yang beginian, oke, dia takut sama kita ya. Selesai. Itu dong bang. Gila. Itu namanya defense kandang. Jadi kebanyakan kadal-kadalan itu defense kandang. Kecuali kita giniin. Nah itu dia akan muncul galak lagi. Jadi yang penting kita nggak boleh ngagetin. Kita harus pegang dengan lembut. Makanya gue bilang dikasih makan aja yang rutin, apalagi di tangan kita. Mereka kan jadi jinak sendiri. Kalau blue tongue, gue pernah kegigit. Tapi maksudnya gini, kalau kita kegigit blue tongue berarti kita benar-benar nggak tahu cara handlingnya. Sebenarnya dengan di handling biasa aja, yang segalak ini pun bisa menjadi jinak. Ini tuh nggak perlu di kepalanya diginiin gitu ya, nggak perlu. Jadi cukup di handle biasa aja seperti ini, dia akan berubah menjadi jinak. Ada beberapa kadal yang galak banget, jadi kayak major skink, terus yang kayak kadal salak, yang badannya benar-benar slender panjang sehingga dia muter baliknya gampang. Lah yang itu baru yang sedikit lebih susah untuk dijinakin, tapi menurutku kategorinya masih gampang. Karena kadal-kadal tuh biasanya ukurannya kecil guys, seperti ini. Maka kemungkinan dia galak tuh sedikit, tapi dia jumpy nih kayak gini tuh. Lari-lari ke sana sini. Nah begitu kita dapat baru dia akan gigit. Jadi kuncinya adalah kita harus benar-benar sabar. Kayak gini. Dan kita ikutin pergerakannya. Gitu. Nah kita harus bikin dia nyaman ada di atas tangan kita kayak gini nih. Jadi galak itu bisa diartikan dua. Dia mangap dan gigit atau dia jumpy. Nah ini dengan teknik handling gua yang kita tenang, coba gua gini-gini dia pasti akan kabur kayak yang awal tadi. Karena dia tenang dan jinak, jadi kita bisa gini nih. Hello. Tuh, tangan gue emang agak tremor ya, tapi intinya adalah kita harus sebenarnya bisa juga ngepet mereka. Jadi ketenangan adalah kunci untuk kadal-kadal kecil kayak gini. Coba dia mau makan ini. Kalau begini gampang, tinggal ambil buntutnya. Ambil buntutnya, taruh di tangan begitu. Kasih tahu kita bukan makanan. Kalau gini-gini lagi mau makan lagi tetap. Iya kan? Tuh. Nah, mau makan. Cuman kita kasih tahu tangan kita ini bukan makanan nih. Kalau gini salah. Gitu.
Jadi kita tuh bisa didik mereka sebenarnya. Gitu loh. Jadi kadal tuh termasuk salah satu yang karakternya kebaca dan gampang. Gitu. Selama masih di dunia pereptilan, menurut gua jauh lebih mudah karena kita dibantu dengan yang namanya AC. Karena mereka ada darah dingin, kalau misalnya dikenain AC nih kayak di ruangan ber-AC begini, mereka tuh energi tubuhnya agak turun. Nah di sana kita gampang untuk sosialisasiin sesuatu yang baru buat mereka, misalkan karakter baru atau misalkan treatment baru, informasi baru kalau ini bukan makanan. Tuh, nah ini bukan makanan ya. Tuh bukan ya, tangannya bukan makanan, oke? Gitu. Ketiga, ini agak kontroversial. Menurut gua adalah amphibians. Sebenarnya nggak cuma amphibians, tapi ini gua mau lebih highlight ke hewan yang IQ-nya agak jongkok ya. Jadi gue nggak bilang dia bego, cuman lebih bodoh daripada hewan-hewan lain. Jadi menurut gue kayak uler-uleran, terus kadal-kadalan, mereka punya otak yang lebih pinter malah. Ular itu agak bego, kadal-kadalan agak pinter. Nah ini lebih bodoh dari keduanya. Nah kenapa bodoh? Karena tindakan hidup mereka tuh sebenarnya hanya untuk makan, kawin, berak, tidur, makan, kawin, berak, tidur, atau termakan hewan lain. Contohnya misalkan kayak Ceratophrys ini. Ceratophrys ini walaupun dia predator atau Pac-Man frog ya kita bilang ya. Mereka tuh cenderung menjadi pakan ya. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa ngomong kayak kodok-kodok sawah, Buffonidae, itu cenderung menjadi pakan. Tapi bukan berarti mereka bisa jinak langsung gitu dari hutan. Mereka ini lebih ke skittish. Jadi mereka lari, ngebut, cepet, berenang. Nah, mereka itu punya trik yang paling mudah sebenarnya kalau kita mau handling atau ngejinakin. Jadi ngehandling mereka sebenarnya mirip sama yang lain, bahwa mereka tuh harus sedikit capek. Tapi menurut gue bukan cuma capek, tapi teknik tangan. Ya kayak gini kan dia nggak mau diem nih. Cuman kita lihat kalau misalkan kita kasih dua tangan seperti ini, dia akan langsung diem. Jadi intinya adalah kita mereplika tanah di tangan. Dan dia biasanya otomatis akan diam seperti ini, tidak kemana-mana. Langsung jinak. Kalau begini, dia akan gak nyaman dan gerak-gerak terus mau lompat. Tapi kalau seperti ini, langsung diam. Mudah bukan? Bisa berlaku ke hampir semua hewan yang IQ-nya agak jongkok, ataupun hewan-hewan yang cenderung langsung jinak kalau di alam. Defense mechanism-nya bukan menggigit. Gitu. Ada hewan yang memang dasarnya udah jinak dari sananya ya. Karakternya naturally jinak kayak crocodile king ini. Nah mereka nih jinak sebenarnya bukan karena takut atau karena gimana. Mereka tuh dibentuk secara gen untuk kayaknya ya menjadi pakan gitu. Jadi teknik mereka untuk defense itu bukan yang menggigit, tapi ngumpet. Jadi mereka akan lari kabur ngumpet gitu ke dalam semak-semak atau lobang gitu. Jadi kalau kayak kadal-kadal yang seperti ini karakternya khusus dia. Kalau kita mau jinakin sebenarnya bukan mengubah dari galak menjadi di tangan baik begini, tapi mengubah dia itu lebih friendly lagi ke kita dengan misalkan makan di tangan atau makan sembari kita liatin gitu loh. Nah itu pun sebenarnya bisa dilakukan ke kadal-kadal tadi. Contohnya misalkan ke bearded dragon atau blue tongue tadi. Semakin dia mau makan di tangan, artinya dia semakin jinak sama kita dan friendly sama kita. Itu yang gua rasa semua pet keeper mau hewannya interaksi sama mereka begitu. Bener gak? Senang banget kan lu kalau ngeliat hewan mau makan dari tangan kita kan? Gitu. Itu juga hal yang paling penting dalam penjinakan hewan, pola makan. Nah ini salah satu tindakan yang orang harus tahu adalah makan. Jadwal makan itu paling penting. Kenapa? Karena binatang itu kalau pas lagi dijinakin, terutama mamalia ya. Sebenarnya reptil juga berlaku, ikan juga berlaku. Mereka akan yang namanya food motivated. Supaya kita terasosiasikan baik ya pada hewan tersebut. Mereka tuh harus food motivated sama kita, tapi bukan sama tangan kita. Tapi dia ngelihat bahwa kita tuh orang yang baik memberikan makanan ke mereka. Nah, makanannya ada dua tipe.
makanan staple kayak gue di sini, makanan staple gue makanan sehat nih misalkan. Kemudian ada makanan reward. Makanan reward tuh misalkan yang enak-enak nih, misalkan kayak nugget nih. Kalau buat orang ya. Kalau buat monyet atau buat anjing tergantung sama kesukaannya mereka. Nah, untuk proses latihan biasanya kita kasih adalah makanan reward. Jadi makanan yang mereka suka banget, guys. Kalau mereka tetap galak, tetap bandel, makanan reward itu kita nggak kasih. Jadi hanya makanan staple doang. Jadi mereka akan ngerasain yang enak nih kok nggak ada gitu. Tapi mereka begitu berkelakuan baik, kita akan kasih mereka makanan yang enak. Nah itu masuk ke dalam training juga sebenarnya. Jadi training dari galak menjadi jinak itu yang paling penting. Jadi makanan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam mengubah karakter gimana biar cepet gitu. Yang keempat adalah anjing-anjingan. Menurut gua doggy itu salah satu hewan yang cerdas dan pinter. Jadi kalau misalkan dikoreksi kayak gini, hentakan leash ataupun ada hentakan di daerah dada dan koreksi secara mental, mereka harusnya lebih mudah untuk dijinakin dibanding hewan-hewan lainnya yang tidak paham pakai leash, guys. Contohnya kayak kucing-kucingan. Kalau kucing-kucingan pakai leash kadang susah pahamnya. Tapi kalau doggy-doggy leash udah jadi sahabat mereka dari bayi, mungkin karena evolusinya seperti itu, guys. Nah, jadi kalau kayak anjing-anjing seperti ini, yang paling utama adalah kita harus keluarin dulu dari teritorial utamanya. Misalkan dia galak nih, biasanya di kandang A. Nah, begitu dia dipindah ke kandang B atau ke tempat baru yang dia nggak kenal, biasanya sifat agresivitasnya akan berkurang. Jadi dari sana dia akan mencari pertolongan alfa baru atau orang baru nih yang baik sama dia. Jadi kita bisa langsung treatment pakai makanan juga. Nah, sehingga si anjing ini menurut gua dalam hitungan hari biasanya bisa berubah sifatnya tergantung dari ownernya atau yang handle mereka. Nah, yang bikin anjing ini juga gampang adalah mereka tuh binatang yang food motivated. Jadi mudah sekali untuk ditrain sebenarnya jika mereka entah kalau lagi lapar atau doyan sama reward tertentu. Jadi mereka tuh akan nurut sama reward yang ada di tangan kita. Tinggal gimana sistem kitanya nih. Berikutnya, anjing itu adalah hewan yang harus didisiplin. Sehingga biasanya kalau mereka itu nggak jinak, itu karena kitanya kurang disiplin dalam mengkoreksi tindakan yang over atau salah. Misalkan kayak anjing nih ya, kita ngomongin anjing pitbull guys ya, atau anjing yang gede-gede kayak gini, mereka tuh suka ngerusak pintu gitu kan, terus sofa dihancur-hancurin. Kalau misalkan ownernya ini atau kita yang ngejinakin ini tidak melakukan tindakan apa-apa, misalkan ngebiarin aja biar dia manja nih kayak si Max begini, makanya mereka jadi brutal guys, tapi di saat-saat tertentu aja. Nah, anjing itu biasanya jadi galak itu karena dia jarang ditemuin sama anjing lain, bisa jadi dimanja ataupun mereka ini trauma atau pernah mengalami kekerasan, misalkan di kandang terus gak pernah dikeluarin lama, terus di tempat gelap terus dikeluarinnya sekali-sekali doang, atau memang ya sengaja dilatih untuk menjadi galak. Tapi lebih bagus yang sengaja dilatih ya. Kalau sengaja dilatih ya mereka akan tahu kapan keluarin aggression, kapan enggak gitu. Makanya kayak si Max ini kita latih terus gimana caranya dia nggak aggression gitu. Ini kurang lebih seminggu lah ya, karakternya jauh banget berubahnya ya. Ya Max ya, Max. Yuk, ini yuk. Good job. Nah, hewan yang terakhir adalah, ini khusus nggak semua primata ya. Ini menurut gua pribadi adalah monyet ekor panjang. Ini salah satu primata yang menurut gua paling gampang untuk berubah karakternya. Mirip-mirip sama anjing tadi, bahwa mereka tuh sebenarnya harus di luar dari teritorialnya. Nah, ini kan baru masuk beberapa hari nih ya. Tapi dia aja udah nganggap ini sebagai teritorial, jadi udah galak ke beberapa orang. Gitu. Mereka tuh harus dipindah dari kandang mereka seharusnya ke kandang baru. Itu biasanya otomatis langsung jinak biasanya. Tapi belum tentu begitu. Tindakan kita jadi orangnya pun penting. Jadi lo lihat gimana cara gua, dan ini kan giras nih. Dia gimana caranya tiba-tiba akan mundur dan takluk ya. Ini gua megang makanan berarti kan dia mau nyerang gua nih istilahnya ya. Coba kita masuk. Mundur. 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 Jadi itu adalah yakin. Nah, ini marah nih ya.
Barusan marah karena nggak gue kasih makan. Jadi kalau misalkan, nah ini akan gigit. Nggak, lu yang benar, yang benar. Nggak, lu yang benar, lu jangan nunduk. Lu jangan nunduk. Lu jangan takut, lu semakin lu takut, semakin dia akan jinak, ngerti gak lu? Itu tuh, nih, kelihatan ya, kameramen sama gue nggak diserang, dia diserang. Kenapa? Ada aura negatif. Gitu. Sebenarnya gampang, ini salah satu yang paling gampang. Kedua, ada yang namanya, ini kan dia nggak pakai leash nih. Bedain monyet yang kita kasih leash. Kayak Hano sama ini. Jadi kalau monyetnya pakai leash, itu beda. Mundur. Nah ini kalau gue jagain dia nggak akan gigit lo. Tapi begitu gue keluar, abis ini kameramen ini. Jadi gitu. Ini padahal monyet baru 3 hari pindah. Tapi dia nggak akan mungkin attack gue. Mungkin nggak dia serang gue nih. Nggak akan mungkin dia serang gue. Jadi good. Karena dia nggak nyerang gue, kita kasih reward treats. Seperti yang gue bilang tadi di pas gue makan. Gitu. Ini Hano pun dia nggak nyerang gue karena nggak gue bagi makanan. Kalau gue kasih baru dia mau nih. Itu. Makanya kenapa gue ngejinakin ini waktu itu bareng sama Koberlios cuman 2 hari ya. Karena sebenarnya jenis Macaca fascicularis ini salah satu yang paling mudah untuk dijinakin itu. Attack lagi sini. Sini. Attack lagi, attack. Attack. Karena lu makin takut, dia makin nyerang lu, ngerti gak sih? Filosofinya gitu gak sih? mirip. Jadi makanya gue bilang monyet ekor panjang ini salah satu hewan yang paling mirip sama anjing dan paling mudah untuk dijinakin. Sekarang gue keluar lu di dalam sendiri ya. Lu yang nggak mau gitu, biasanya lu yang kena gigit. Itulah kenapa orang bilang jinakin hewan tuh susah, padahal ini salah satu hewan yang paling mudah untuk dijinakin. Ya. Tapi kan jam terbang lu lebih banyak daripada gue. Lah, pakai jam terbang apa? Orang tinggal masuk. Gua yang masuk duluan, lu yang masuk belakangan. Tapi kenapa lu yang dipukulin sama dia? Iya. Kenapa? Tahu gua. Karena aura. Oh, auranya beda. Iya, auranya beda. Karena energi yang lu kasih beda. Lu energi takut, kalau gue energi alpha atau energi berani. Gitu. Tapi nggak cuma semata-mata berani terus dia nggak attack ya. Tapi biasanya monyet ekor panjang kalau kita berani, dia yang back off, dia mundur. Beda kalau sama beruk, orang utan, gorila itu beda, jauh. Gitu. Makanya gue bilang, ini jenis monyet yang paling gampang untuk dijinakin. Oke, itu dia semua hewan. Iya, ini. Itu dia semua hewan yang menurut gua paling gampang dijinakin, guys. Jadi menurut kalian setuju nggak? Komen di bawah ya. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.